Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang fitur burst ya, yang lanjutannya dari simple queue yang telah saya sampaikan sebelumnya di minggu ke-7 kemarin ya. Saya lanjutkan tentang fitur burst ya, ini masih berkaitan dengan QoS ya, Quality of Service. Jadi fitur burst ini memungkinkan sebuah komputer untuk mendapatkan alokasi lebih besar dari MIR-nya jika memenuhi syaratnya. Ya. Ini akan sangat menguntungkan dengan typical usernya yang browsing. Ya. Kalau typical user browsing itu kan seperti ini ya. Typical user browsing itu kan browsing ya. Browsing dia itu biasanya kalau ngeload pertama kali halaman itu tinggi ya, tinggi, terus nanti akses sudah katakan kayak akses detik ya. Tinggi, kemudian nanti setelah semua di-download dia rendah ya grafiknya. Karena apa? Masih membaca. Nah, nanti setelah sekian waktu membaca biasanya dia buka halaman lain mungkin, atau mungkin kalau sekarang banyak media itu yang pakai paging ya, karena banyak iklannya itu ya. Misalnya artikelnya nggak ditampilkan penuh. Ada pagingnya misalkan ada 4 halaman gitu ya artikel kalau penuh. Jadi baca halaman 1, download, baca dulu tadi ya, terus nanti next, grafiknya ya, download lagi untuk halaman kedua. Atau mungkin katakan pindah page. Ya, terus baca lagi, nah gitu dan seterusnya ya. Nah ini cocok ya, ini cocoknya untuk yang typical browsing. Tapi kalau orang yang typical download ya, itu adalah tidak menguntungkan pakai burst ini. Karena kenapa? Dia pasti tidak memenuhi syarat ya untuk melakukan agar fitur burst-nya jalan. Jadi kalau orang download itu kan biasanya yang di-download besar, katakan 100 mega, 1 giga gitu ya. Lalu itu kan dia naik, nah terus gini ya, kalau stabil ya, naik terus gini sampai terakhir ya. Nah ini burst-nya tidak cocok. Ya. Burst-nya ini oke, kalau ini tidak oke, not oke. Ya. Nah fitur burst ini bagaimana? Ya. Fitur burst ini bagaimana? Nah, ada perhitungannya, ada syarat-syaratnya ya. Ada burst limit nanti, yaitu nilai bandwidth maksimum baik upload maupun download yang akan diterima oleh seorang user manakala burst terjadi. Nah, nilai burst limit ini harus lebih besar dari max limitnya. Kemarin yang konsep CIR sama MIR. Nah, nilai burst limit ini kalau melakukan setting itu harus di atasnya max limit. Jadi biar maksimal ya. Kemudian ada burst time-nya. Nah, ini nanti untuk yang digunakan untuk menghitung ya data rate rata-rata ya. Data rate rata-rata ya. Bukan berapa lama terjadinya burst ya. Kemudian ada lagi burst threshold ya. Ini yang jadi threshold-nya ya. Nanti dihitung ya sekian waktu rata-rata apakah kurang dari threshold atau lebih. Kalau kurang burst-nya dijalankan ya. Kemudian burst memberikan data rate yang lebih tinggi dalam waktu singkat. Nah, tadi kayak contoh orang baca tadi ya, orang tipikal orang untuk browsing ya, tipikal nggak harus baca berita sih, pokoknya browsing ya. Misalkan kita kalau kita browsing tipikalnya kan buka halaman tentu ya, terus nanti muncul kita baca dulu, atau kita lihat-lihat dulu, itu kan berarti idle ya. Terus nanti mungkin ada halaman yang related, mau buka halaman lain atau buka lanjutannya gitu ya. Nah itu kan download lagi. Nah itu berguna nanti di sini. Nah, lama burst dijalankan ini ya, burst threshold ya, lama burst dijalankan ya.
burstnya dijalankan itu burst threshold tadi ya, burst threshold per burst limit ini dikali ya, limit kali burst time. Nah, rumusnya ini. Nah, ini ada contoh ini kayaknya ya. Nah, ini misalkan kayak gini, konfigurasi Anda kayak gini misalkan. Misalkan kita punya konfigurasi kayak gini ya. Limit add ya dibatasi ya. Add 128. Terus max limitnya MIR-nya ya, ini artinya ya. Itu 512 kbps ya. Burst threshold itu 384 kbps, ini kbps, ini kbps, terus bus limitnya lebih tinggi tadi dari MIR-nya ya. Itu katakan kita sampai up to 1 mega katakan. Burst time-nya itu 8 second. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau kita punya konfigurasi kayak gitu? Nah, user tadi yang diterapkan kebijakan ini tadi itu kira-kira akan mendapatkan burst limitnya ini selama 3 detik pertama. Nah, perhitungannya bagaimana? Tadi ya rumusnya kan ini ya, lama burst dijalankan itu berapa lama? Itu adalah burst threshold, bisa kita masukkan di sini ya. Burst threshold ya, lama burst ya. Lama burst itu sama dengan burst threshold terus per burst limit ya kali burst time ya. Burst time. Nah, kita masukkan saja ya. Burst threshold-nya berapa? 384 ya. Terus burst limitnya berapa? 1 mega ya, berarti 1024. Dikali, ini dalam kurung ya, dikali 8. Nah, nanti kira-kira kita dapat 3 detik. Ya. Nah, gini. Nah, detailnya kayak gini ya. Artinya gini ya. Untuk detailnya ya, di detik 0 ya, di detik 0 waktu perhitungnya adalah data rate-nya itu ya dihitung dari 1/16 burst time yang digunakan. Ya. Burst time itu kita punya 8 ya, 8 second. Maka data rate-nya rata-rata itu perhitungannya gimana? Berarti rata-rata selama 8 detik ya dibagi 8 tadi ya. Ya, di detik pertama ya, di detik pertama itu kan artinya belum menggunakan sama sekali ya. Nah, di sini itu kita detik 0 ya, belum menggunakan ya. Itu kan berarti kalau rata-ratanya kan ya 0 0 0 8 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1/16 ya tadi ya, itu nggak masalah lah. Apa jalannya selama 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Per stem-nya 8 tadi. Berarti kan berapa ini? 0 per 8. Artinya di titik 0 itu dapat
rata-rata ya, rata-rata itu 0 kbps. Kemudian data rate-nya lebih rendah. Threshold-nya tadi kan 384 ya. Nah, sekarang masih dapat 0, artinya kan 0 itu kurang dari 384 kan ya. Makanya karena memenuhi syarat ya dikasih ya. Titik 1 dikasih ini apa? Burst limitnya ya 1000 ya. Nah, di detik 1 ya, di detik 1 ya, maka dia dapat ya. Tadi 0 dari belakang ini ya contohnya ya untuk nambahkan ya. 0 0 0,7 ya dapat 1 mega ya. Data rate-nya ini ya. Nah, ini berapa? 1000 bagi 8. 1024 bagi 8 berapa? 128. 128 itu masih kurang dari 384. Nah, berarti masih memenuhi ya. Nanti di detik berikutnya masih memenuhi untuk dapat burst-nya ya. Selanjutnya di detik 2 maka dapat burst lagi, burst limitnya ya. Berarti kan detik 1 ya ini ya. Tadi detik 0, 1 sekarang detik 2. Jadi kan 0 0 0 0 sorry ini enggak 0 ini. Ulangi ya, saya gambar aja ya. Yang baru detik 2. Detik 2 itu dapat data rate-nya 0 0 0 0 0. Nah, detik 2 dapat maksimal lagi burst limitnya 24 2 kali ya. Burst limitnya tadi dibatasi di situ. Nanti per 8 ya ini ya. 8 ini berarti kan 1024 tambah 1024 per 8 ini berapa? 256. Nah, 256 kbps. Nah, 256 ini kan masih di bawah 384. Maka dapat burst lagi nanti di detik berikutnya. Ketiga dapat lagi 0 0 0 terus 1024 1024 8 ini berapa? Lihat 372 3072. Nah, di posisi sekarang itu posisinya adalah 384. Nah, ini tidak sama dengan ya. Nah, ini berarti wis tidak di bawah ya, tidak di bawah threshold. Berarti setelah detik 3 ini ya, karena ini sama dengan ya. Sama dengan atau lebih dari katakan kayak gitu ya. Nah, itu sudah tidak memenuhi di bawah threshold ya. Maka detik selanjutnya nanti dia tidak dapat burst-nya yang 1 mega tadi ya. Berarti di detik 4 ya, itu sudah tidak dapat 1000 ya. Tapi pakai ya max limit ya tadi ya, yang max limitnya, yang MIR ya. Kemarin masih ingat ada CIR sama MIR. Nah, ini max limitnya. Nah, ini max limitnya. Pakai yang 512 bukan yang 1 mega ya. Maka nanti di detik 4 nah kayak gimana kira-kira? 0 0 0 0. Nah, ini kan tadi 3 detik ya. Awalnya kan 3 kali ya. Dapat burst limitnya. Terus tidak memenuhi threshold maka turun ya. Detik terakhir itu dapat 512 ya. Berarti berapa? 3584.
per 8. Nah, ini di atasnya nggak dapat lagi ya, karena nggak dapat lagi. Nah, nanti di atasnya kan ya. Saya bilang sama dengan atau kalau lebih dari itu sudah tidak diterapkan burst limitnya, tapi diterapkan di bawahnya max limitnya ya. Nah, gitu terus ya, berarti nanti kan yang detik 5 kayak gitu ya, seterusnya ya. Nah, 512, 512. Nah, terus seterusnya begitu dihitung terus sampai suatu saat mungkin ya dia bisa dapat burst limitnya lagi ya. Intinya apa? Jika data rate rata-rata kurang dari burst threshold, maka burst-nya akan diberikan, artinya burst limitnya. Ya, kalau sama dengan atau lebih dari, maka burst limitnya tidak didapat. Hanya didapatkan max limit. Nah, itu konsep burst-nya. Nah, kira-kira itu ya. Perbedaannya itu. Kalau kemarin yang pertama ya, yang simple queue ya. Review lagi sedikit simple queue kemarin kan konstan segitu ya. Misalkan uploadnya terus downloadnya disetel atau dibatasi misalkan 256 ya wes kayak gitu. Dapat gitu terus ya nanti ya, maksimalnya dibatasi segini ya. Baik untuk upload sampai download. Tapi kalau kita pakai burst tadi, misalkan kita memenuhi syarat, kita bisa dapat di atasnya. Nah, kira-kira itu untuk burst. Ini untuk video yang pertama, nanti video yang selanjutnya tentang praktikumnya. Ya. Nah, ini saya stop dulu. Ya. Nanti saya lanjut ke video yang kedua. Ya. Oke, terima kasih.